Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati ketua, pimpinan, pengurus dan seluruh keluarga besar masjid dan yayasan Masjid Namirah, para jamaah, para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia, berkumpul bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, tafsir surat Ali Imran. Dan pada kesempatan ini kita sampai pada ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma, qul, katakan. Ini perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad, katakanlah. Allahumma ya Allah, malikal mulki, Engkau yang memiliki kerajaan, kekuasaan, dan kerajaan Allah ini meliputi kerajaan langit dan bumi serta seluruh isinya. Kerajaan Allah tidak dibatasi oleh tempat tertentu, tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Malikal mulki, Allah pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasha, ya Allah, Engkau memberi kerajaan, kekuasaan, man tasha, kepada orang yang Engkau kehendaki. Ada orang dijadikan Allah sebagai presiden, itu pemberian Allah. Ada orang diberi kekuasaan oleh Allah memimpin sebuah organisasi, itu pemberian Allah. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Engkau ya Allah
engkau melepas kembali, engkau mencabut kembali kekuasaan yang tadinya kau berikan dari orang yang engkau kehendaki. Orang naik menjadi penguasa itu pemberian Allah. Orang turun tidak lagi jadi penguasa, itu yang mencabut, melepas juga Allah. Siapa yang diangkat, siapa yang diturunkan, itu orang yang dikehendaki oleh Allah. Ada orang yang kemarin dihormati, ketemu orang pasti hormat, menghiasi layar televisi dan media massa. Itu kemarin. Hari ini ganti pakaiannya. Kalau kemarin pakai jas hitam, pakai logo Garuda di dada sebelah kiri, begitu ganti acara dikawal dan tangannya diborgol. Orangnya sama. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah memberi kekuasaan kepada orang yang Ia kehendaki kemarin, dan Allah mencabut kembali kekuasaan yang Dia berikan hari ini. Itu Allah. Wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, wa tudzillu man tasha, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Ini juga kekuasaan Allah, karena yang memiliki kekuasaan tertinggi dan tak terbatas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin dikasih oleh Allah kesempatan untuk memperoleh harta. Banyak, lebih banyak lagi, sangat banyak. Dengan harta yang banyak, rumahnya banyak. Dengan harta yang banyak, kebal hukum. Dengan harta yang banyak, bisa melakukan apa saja. Itu kemarin. Hari ini, buron. Orangnya sama. Beda antara kemarin dan hari ini. Itu saja. Kemarin dihormati, sekarang dihina-hina. Wa tu'izzu man tasha, Allah ngangkat, memuliakan orang yang Dia kehendaki. Wa tudzillu man tasha, Allah merendahkan, menghinakan orang yang Dia kehendaki. Tidak sulit, tidak berat, bagi Allah sangat mudah. Biyadikal khair, di tanganmu terletak segala kebaikan. Karenanya ketika Allah memberi kekuasaan, gunakan kekuasaan itu untuk kebaikan. Ketika Allah memberikan kekayaan, gunakan kekayaan itu untuk kebaikan. Ketika Allah memberi kekuatan, kesehatan, gunakan kekuatan itu, kesehatan itu untuk kebaikan. Karena suatu saat tanpa kita sadari, kekayaan, kekuasaan, kesehatan itu akan dicabut kembali oleh Allah tanpa ada tanda-tandanya. Itu. Karena itu apapun yang diberikan oleh Allah, kita gunakan untuk kebaikan. Kekayaan, kekuasaan, kesehatan, kekuatan, dan semuanya. Kalau itu disyukuri, kalau itu diakui sebagai pemberian Allah, Allah jadikan semua yang Dia berikan itu barokah dan panjang kebaikannya. Tapi kalau Allah sudah memberikan kepada kita kebaikan, naudzubillah, memberikan kepada siapapun di antara kita kebaikan, kekuasaan, kekayaan, tapi orang ini tidak mensyukuri,
semua itu tidak berkah. Bisa jadi menjadi malapetaka. Wal'iyadzubillah. Beda antara Sulaiman dan Qarun di sini. Beda antara Sulaiman alaihi salatu wassalam dan Qarun itu ya di sini ini. Allah kasih Nabi Sulaiman kekuasaan. Tidak ada penguasa di atas Nabi Sulaiman, wong dia raja. Dan kekuasaan Nabi Sulaiman itu bukan hasil kampanye. Langsung dikasih oleh ayahnya, Nabi Daud. Jadi penguasa. Allah kasih kekayaan yang luar biasa banyaknya kepada Nabi Sulaiman. Bagaimana ndak kaya? Wong istrinya berapa itu Nabi Sulaiman? 1000. Nah, ngingoni bojo 1000 kan ya sogi. Nah, ya, pasti kaya. Kekuasaan dikasih, kekayaan dikasih, ilmu juga dikasih oleh Allah. Karena rakyatnya Nabi Sulaiman itu kan macam-macam. Ada manusia, ada jin, ada binatang, macam-macam. Sampai semut kan dikelola sama Nabi Sulaiman. Raja yang tidak mau menginjak semut pasti tidak mau mendolimi rakyatnya. Semut aja dimuliakan. Kan Al-Quran cerita tentang itu. Semut aja tidak mau menyakiti, apalagi orang. Nah, tetapi ketika Sulaiman yang tinggi kekuasaannya, banyak kekayaannya, luas ilmunya, dikasih semuanya oleh Allah, nah, yang keluar dari lisan Nabi Sulaiman adalah hada min fadli Rabbi. Iki kabeh peparingi Allah. Bukan usaha saya, bukan karena saya kerja keras, bukan karena saya pinter, bukan karena saya ahli strategi, enggak. Hada min fadli Rabbi. Ini semua pemberian Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah itu kepengin nguji aku. Aku jadi orang yang bersyukur apa kufur. Itu saja. Nah, Nabi Sulaiman menempatkan dirinya sebagai orang yang bersyukur. Maka kekuasaannya barokah, kekayaannya berkah, ilmunya juga berkah. Sampai-sampai matinya Nabi Sulaiman juga berdiri, tetap gagah, tetap perkasa, gagah, masih pegang tongkat. Orang-orang mengira masih hidup, padahal sudah meninggal. Baru tahu kalau Nabi Sulaiman ternyata sudah lama meninggal ketika rayap itu makan tongkatnya dari bawah, tongkatnya keropos, roboh Nabi Sulaiman. Oh, ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat. Nah, pemimpin yang bagus kan wafatnya saja tidak menimbulkan kegaduhan. Pemimpin yang tidak berkah, urip belum menimbulkan kegaduhan. Keberkahan datang dari syukur. Masih hidup sudah mendatangkan kegaduhan, maka doanya rakyatnya adalah muga-muga. Nah, itu tidak enak doanya. Nah, ini beda Sulaiman, beda pula Qarun. Qarun kan juga dikasih oleh Allah kekayaan yang luar biasa, kaya sekali. Qarun juga orang dekatnya Nabi Sulaiman. Artinya hidayah, petunjuk Allah itu tidak jauh-jauh. Nah, Al-Quran sampai detail sekali menjelaskan Qarun itu kekayaannya banyak, hartanya banyak, budak-budaknya banyak. Saking banyaknya kekayaan itu disimpan di gudang-gudang. Gudangnya banyak. Karena gudangnya banyak, kuncinya itu juga banyak. Saking banyaknya kunci, digotong oleh orang yang kuat-kuat, tidak sanggup. Saking sugih. Itu Qarun. Nah, karena dia bukan orang yang beriman, bukan orang yang
memahami tentang apa hakikat kekayaan, setiap hari hobinya itu pamer. Masuk kampung, keluar kampung, dengan membawa seluruh pakaian kekayaannya, dengan seluruh budak-budak dan pengawalnya, ikut semuanya. Tujuannya apa? Biar orang tahu kalau saya tuh kaya. Itu tak. Karenanya kalau ada orang kaya terus sombong, kan Al-Quran cerita, setiap orang yang dilewati oleh Qarun itu komen, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Qarun, aja sombong, jangan bahagia, jangan seneng yang berlebihan, karena Allah itu tidak suka kepada farihin. Tidak suka kepada orang-orang yang farihin. Yun sewu kalau ada namanya farihin di sini ya. Yun sewu. Karena farihin itu dalam Al-Quran ada dua artinya. Nah, yang untuk Qarun itu farihin yang artinya sombong. Farihin satunya artinya ahli surga. Waduh kan artinya. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Orang-orang soleh, orang-orang baik itu yang sudah diwafatkan oleh Allah, di dalam kuburan itu, di alam barzakh itu dia farihin, bergembira bima atahumullah, karena di kuburan itu banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Itu ahli surga. Nah, orang kampung, orang kita kalau melihat orang kaya tidak menunjukkan syukurnya, tapi justru menunjukkan sombongnya, itu kan ya gimana rasanya di dalam hati kita itu? Enek. Kaya sombong itu kita melihatnya enek. Kalau ada orang kaya sedekahnya banyak, kan adem kita melihatnya. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Apa jawaban Al-Quran? Al-Quran mengabadikan kalimat Fir'aun itu. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun mengatakan, dikisahkan dalam Al-Quran, innama utituhu, aku duwe donya sakmene kae iki ala ilmin indi, mergo pancene aku iki pinter. Coba, kalau Sulaiman, hadza min fadli rabbi, iki kabeh peparinge Allah. Kalau Qarun, iki mergo pancene aku pinter nyambut gawe. Ini syukur, ini kufur. Ini kekayaannya berkah, awet. Ini kekayaannya gak suwe, habis. Itu akibat dari syukur dan kufur. Tidak lama setelah Qarun menyombongkan diri di hadapan Allah, tidak mau mengakui bahwa nikmat itu dari Allah, tidak sulit bagi Allah. Tanah di mana Qarun tinggal dibuka, Qarun dimasukkan, seluruh kekayaannya dimasukkan, tanahnya ditutup lagi, tidak butuh waktu lama, selesai. Itu kalau orang tidak bersyukur, selesai dengan cepat. Nah, ini Bapak, Ibu dan jamaah sekalian, semua yang dimiliki oleh manusia ini ada batas waktunya, ada batasan tempatnya, tidak lama. Jadi kepala desa cuma berapa tahun kepala desa itu? 8 ya? 8. Setelah itu kalaupun terpilih lagi 16. Berapa periode sekarang? 2, enggak jadi 3 ya? Nah, selesai 16 tahun, selesai. Kursinya ditempati orang, kantornya ditempati orang. Itu kepala desa. Kalau yang di atas-atasnya kan cuma 5 tahun. 5 tahun.
Semua ada batasnya, semua ada waktunya. Nah, ini. Makanya yang membuat nikmat Allah itu berusia lama, manfaat dan berkah adalah syukur kita. Itu saja. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau syukur, tak tambah. Nah, karena itu mari kita, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita syukuri. Jangan pernah menyombongkan diri dengan tidak mengakui itu dari Allah. Jangan menyombongkan diri di hadapan orang lain yang belum dikasih oleh Allah seperti itu. Biyadikal khairu, di tanganmu segala kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan di akhirat ada di tangan Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang orang-orang yang ketika diberi oleh Allah kekuasaan, apa yang dia lakukan di masyarakatnya. Mathalul qaimi ala hududillah wal waqi'i fiha. Mathalul qaim, perumpamaan orang yang menegakkan ala hududillah, hukum-hukum Allah. Orang yang diberi oleh kekuasaan di level apapun, di tingkat apapun, tugasnya adalah mengawal aturan agama Allah. Wal waqi'i fiha, tetapi di kalangan, di tengah masyarakat itu ada orang yang tipenya melanggar aturan, ada pemimpin yang dikasih oleh Allah tugas menjaga agama. Ada yang dipimpin, yang dipimpin itu punya potensi untuk melanggar aturan agama. Karena itu Allah mengangkat pemimpin yang tugasnya adalah menegakkan aturan. Nah, Nabi membuat perumpamaan. Di satu sisi ada orang yang ingin menegakkan aturan kebaikan, di sisi yang lain ada orang yang punya kecenderungan melanggar. Ya, di masyarakat kita kan begitu, di kampung begitu. Kamathali qaumin istahamu ala safinah. Perumpamaannya seperti kaum, ada sekelompok orang istahamu fi safinah, yang bareng-bareng naik kapal. Iya, rombongan naik kapal. Fa'asoba ba'duhum a'laha, sebagian orang ada yang mendapat tempat a'la, di lantai atas. Wa ba'duhum asfalaha, sebagian orang lagi dapat tempat di bagian bawah. Saya yang heran itu, Nabi kok ngerti zaman itu bahwa kapal itu bisa berlantai-lantai. Setahu saya Nabi juga tidak pernah naik kapal. Setahu saya di sirah Nabi itu. Kalaupun Nabi pernah mendekati laut, itu di bibir pantainya pernah ketika perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau naik kapal saya kok belum pernah dengar. Tapi Nabi bisa menggambarkan kapal. Jadi ketika orang-orang ini naik kapal, itu ada yang dapat tempat di bagian atas, ada yang di bagian bawah. Apalagi kapal-kapal antar pulau, antar negara kan bisa berapa lantai itu ke atas? Banyak, 7, 8, 9. Lantai 7 masjid, lantai atasnya lagi diskotik, kan gitu biasanya. Yang menarik di kapal itu kan sholatnya khusyuk.
orang-orang itu. Sholat maghrib sampai isya tuh nyambung terus, nggak habis-habis. Kenapa? Eling mati. Kalau sudah naik ke daratan lagi ya beda lagi urusannya, gak mati gitu wis selamat kan itu ya. Nah ini, ada yang di bagian atas, ada yang di bagian bawah. Di masyarakat kita juga begitu. Ada kaya, ada miskin. Ada ulama, ada masyarakat biasa. Ada penguasa, ada rakyat jelata. Seperti di kapal, ada yang atas, ada yang di bawah. Fakanal ladzina fi asfaliha. Orang-orang yang dapat tempat di bagian bawah. Idzastaqau minal ma'. Kalau mereka mau ngambil air, marru alaman fauqahum, dia pasti lewat orang-orang yang ada di lantai atas kan? Mesti dia bawa, pengen ngambil air kan naik dulu, melewati lantai di atasnya. Faqalu, lalu ada di antara mereka yang punya ide. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fauqona. Gimana kalau kita yang di bagian bawah ini bikin lubang aja di bawah, walam nu'dhi man fauqona, biar enggak perlu nyakiti orang yang di atas kita. Mungkin mereka tidur, kita lewat terganggu. Mungkin kita nginjek kakinya, nginjek tangannya. Mungkin nanti tumpah, kena lapo angel-angel munggah mudun, munggah maneh mudun, lah enak bolongi nok nisor kene ae. Praktis, cepet, gak ganggu siapa-siapa. Ketoke cerdas wong iki. Di masyarakat itu ada ide-ide gila, itu tetap ada. Agustusan ono sing ngusul macam-macam ide. Dan itu masyarakat, bagian dari masyarakat begitu. Gimana kalau kita ini melubangi di bawah kita supaya tidak menyakiti siapa-siapa? Nah, itu yang terjadi di masyarakat. Fa'in yatrukuhum wama aradu. Kalau penumpang kapal yang lain membiarkan mereka melaksanakan ide-ide gilanya tadi, halaku jami'an, semua pasti tenggelam. Betul kan? Kalau benar dia ngelobangi, terus yang lain-lain tuh jarno, iku karep-karepe dhewe, jarno. Semua ngomong begitu. Kita kan enggak terganggu. Kalau semua diam, kapal itu akan penuh. Yang tenggelam bukan yang bolongi, semua tenggelam. Lewat mau ke masjid adzan, anak-anak main game gak mari-mari, adzan gak adzan puancet wis jarno, aja melu-melu, sing penting anak dhewek gak elu-elu. Ada yang begitu. Kalau semua begitu, yang rusak bukan hanya anak itu tadi, yang tidak sholat bukan hanya yang main game, anak kita juga naudzubillah ikut. Wa in akhadhu ala aidihim, tapi kalau semua yang di kapal itu akhadhu ala aidihim, mencegah, melarang, nyetop apapun caranya, dan dengan cara apapun orang itu berhenti, najau, mereka selamat. Wa najau jami'an, semuanya seisi kapal juga akan selamat. Itu masyarakat itu. Kalau ada ide-ide aneh yang itu cikal bakal merusak, kelihatannya cerdas, kelihatannya enak, bisa dijalani, memang. Tapi kalau itu jangka panjangnya merusak, harus dihentikan. Harus dihentikan, stop, jangan dilanjut.
gerak jalan. Kalau yang gerak jalan itu anak SD, anak SMP, anak-anak sekolah kan tertib. Wong barisane diatur, jumlahe diatur, seragame anyar, tertib. Nek sing gak sekolahan, kecenderungan di masyarakat punya ide-ide begitu tuh ada. Nah, sekarang kita mau diam apa nyegah? Itu persoalannya. Kok podo tegang kabeh ini lah punya. Kayaknya podo kabeh nasib kita ini ya. Memang itu Nabi menggambarkannya pas dengan perumpamaan kapal ini pas. Ada hadis yang lain. Ada satu hadis lagi. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza futihat alaikum Faris war Rum ayyu qaumin antum. Kalau nanti Persia adidaya di belahan timur, Warum negara adidaya di belahan barat, itu sudah futihat, sudah takluk ke tangan orang Islam. Ayyu qaumin antum, kalian menjadi kaum sing model apa? Karena di zaman Nabi masih ada negara adik kuasa di barat dan di timur. Persia di sebelah timur, Iran dan Irak dan seterusnya. Di barat masih ada kekuasaan Bizantium Romawi. Lebih banyak ke arah Eropa. Nah, Arab Islam itu di tengah-tengah itu. Tapi isyaratnya kan Nabi sudah mengatakan nanti kalau Persia dan Romawi itu jatuh. Kan berarti Nabi tidak berhayal, Nabi tidak berandai-andai, itu akan terjadi dan sudah terjadi. Meskipun tidak di zaman Nabi. Persia takluk duluan pada zaman kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Melalui perang yang lama, perang pertama, perang kedua, peristiwa ini, peristiwa itu, Persia jatuh. Tidak di zaman Nabi, tapi kurang lebih 20 atau 15 tahun setelah Nabi wafat. Nabi sudah bilang sebelumnya bahwa Persia akan jatuh. Romawi kapan jatuhnya? Konstantinopel jatuh di tangan Panglima Muhammad Al-Fatih. 1000 berapa itu? 1543. Berarti dari Nabi bilang itu sampai menjadi kenyataan itu 700 tahun. Menariknya Nabi sudah bilang latuf tahannal Konstantiniyah. Konstantinopel, ibu kota Bizantium Romawi itu pasti akan takluk. Latuf tahannal Konstantiniyah. Falani mal jaishu, falani mal amiru amiruha. Sebaik-baik panglima perang waktu itu Muhammad Al-Fatih. Walani mal jaishu dzalikal jais. Dan sebaik-baik tentara sepanjang sejarah Islam adalah tentara yang ikut dalam penaklukan Konstantinopel. Dan takluk beneran. Ayyu qaumin antum. Kalau barat sudah tunduk kepada Islam, timur sudah tunduk kepada Islam, kalian umatku ini menjadi kaum sing model piye? Kata Abdurrahman bin Auf, naqulu kama amaronallah.
ya kami tetap akan taat kepada perintah Allah. Qala Rasulullah, nah dijawab Rasulullah, au ghairu dzalik, bahasa Lamongannya temen ta. Gitu. Temen ta. Ya karena Abdurrahman bin Auf ini seorang sahabat ahli surga yang kualitasnya tidak kita ragukan. Pengusaha, orang kaya yang hartanya dihabiskan untuk umat. Itu pun masih bukan diragukan. Temen ta. Bukan meragukan, tapi ingin keyakinan. Justru Nabi memberikan sinyal ke depan. Nanti kalau sudah kekuasaan kamu pegang, kekayaan kamu pegang, kekuatan kamu punya, tatanafasun, kamu akan rebutan satu sama lain. Apakah sudah terjadi? Sudah. Yang kedua, summa tatahasadun. Ini urutan karena ada summanya. Kemudian. Pertama tatanafasun. Masing-masing berlomba merebut kekuasaan. Summa tatahasadun. Karena saling berebut, satu jadi satu ndak, muncul penyakit hasad, iri. Itu konsekuensinya. Hasad. Hasad itu melihat orang lain mendapat nikmat dan berkeinginan nikmatnya orang lain itu pindah ke dirinya. Itu hasad. Sehingga dia melakukan apa? Tsumma tatadabarun. Kemudian tidak saling menyapa. Kabeh dianggap mungsuh. Iku sapa iku? Iku tim suksesnya kono, wis aja dianu. Ndak nyapa. Saling tadabur membelakangi. Sampai ketemu di masjid lho ndak nyopo. Ketepaan di soft bareng mundur siji. Tatadabarun. Tsumma tatabaghadun. Karena tidak saling menyapa, saling singkur-singkuran, akhirnya saling membenci. Nah, kalau sudah saling membenci, sudah pintu-pintu dosa yang lain terbuka. Merampok, membunuh karena kebencian tadi. Nah, ini ujian. Bukan kok Nabi itu harus begitu, enggak. Ini nanti akan ada ujian. Kalau Allah sudah membuka kekuasaan, kekayaan kepada kamu, ujiannya ini tanafus, tahasud, tadabur, tabaghut. 4 ujiannya. Au nahwa dzalik, atau penyakit-penyakit yang sejenis dengan itu. Tsumma tantalikun. Nah, ini yang kelima. Tsumma tantalikuna fi masakinil muhajirin. Kemudian kamu menuju tempat-tempat rumah-rumah orang miskin muhajirin. Ini gambarannya dulu kan kaum muhajirin. Yang kamu datangi itu orang-orang miskin. Fataj'aluna ba'dhum ala riqabi ba'din, kau menjadikan sebagian budak bagi sebagian yang lain. Jadi untuk menopang kekuasaan agar tetap langgeng, yang didatangi itu orang miskin. Untuk menjaga agar kekayaannya langgeng, datang ke orang miskin. Kenapa kok datangnya ke orang miskin? Karena yang bisa diperdaya itu orang miskin. Iya kan?
Yang menjadi sasaran mereka, yang diperbudak, yang dipeloro, yang dipelokoto, siapa? Ya orang miskin. Nah ini yang harus diwaspadai sebagaimana Nabi memberikan tanabuatnya. Mosok termasuk sing dipajeki bareng ya wong miskin. Ya yang kaya juga kan dipajeki kan ya. Cuma pajeki ono sing nanggung. Nah, kalau orang miskin dipajeki kan ditanggung dewi. Nah itu. Nah ini penyakit. Ketika kekuasaan tidak digunakan untuk kebaikan, ketika kekayaan juga tidak digunakan untuk yang baik-baik, yang terjadi penyakit-penyakit ini. Terakhir, iblis itu juga punya kekuasaan. Iblis ini, kita pakasan iblis, makanya warnanya merah ini iblis. Ya. Inna iblis yadha'u arsyahu 'alal ma'. Iblis itu pusat kekuasaannya, tempat singgasananya itu di atas air. Ini gaib. Jangan dicari nok telogo iblis sendiri, ndak usah. Ini masalah gaib. Terus nek ketiga iblis nang ndi ndak perlu dicari. Jadi sesungguhnya iblis menempatkan pusat kekuasaannya itu di atas air. Tsumma yab'atsu saroyahu. Nah, dari pusat kekuasaan itu dia mengirim saroya, pasukan-pasukannya disebar. Apa istilahnya? Punokawannya ya, apa opone itu disebar untuk menjalankan perintah-perintah iblis, mereka menyebar. Setelah dikasih tugas, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini, tugasnya ini, menyebar. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Di antara pasukan yang disebar oleh iblis tadi, adnahum minhum manzilatan, yang mendapatkan posisi sangat dekat dengan iblis, ya, menjadi orang dekatnya iblis itu siapa? A'dhamuhum fitnah, yaitu pasukan yang paling hebat dia menggoda manusia. Semakin hebat daya godanya, daya fitnahnya, semakin dekat posisinya dengan iblis. Kita bicara iblis nggih, jangan melihat sebelah kanan kirinya, kita bicara iblis. Ini. Jadi semakin hebat dia menggoda manusia, menyesatkan manusia, posisinya semakin dekat dengan iblis. Yaji'u ahaduhum. Datang salah satu pasukannya, fayaqul, lapor. Fa'altu kadza wa kadza. Apa manggil rajanya apa iblis ini? Fa'altu kadza wa kadza. Lapor, saya sudah laksanakan ini. Saya sudah sesatkan itu. Saya sudah musyrikkan itu. Saya sudah jadikan itu ini. Semua dilaporkan. Coba, manajemen gerakan iblis itu rapi. Ada pimpinan, ada tugas, ada mutabaahnya. Laporan. Dan detail ini laporannya iblis nih. Saya sudah melakukan ini dilaporkan. Fayaqulu, jawaban iblis, masona tasyai'an. Apa iku? Iku kon durung nglakoni apa-apa. Padahal dia sudah melakukan ini, melakukan itu,
mengkafirkan ini, memurtadkan itu, memusyrikkan itu. Sudah. Kata iblis, itu belum apa-apa. Durung lapo-lapo kon. Qala, kata Jabir lagi, tsumma yaji'u ahaduhum, kemudian ada lagi yang datang, fayaqul, lapor. Isi laporannya, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bainam ra'atihi. Aku nempel terus orang ini. Dan selesai aku tinggal setelah dia dan istrinya cerai. Tempel terus, digoda ini, dirayu itu, lewat ini, lewat itu, ditempel terus. Ma taraktuhu, bahasa Arabnya, saya gak pernah meninggalkan dia. Tempel terus. Hatta farraqtu bainahu wa baina imraati, sampai begitu dia cerai, pisah suami istri, nah baru aku tinggal. Qala fayudnihi minhu. Begitu mendapat laporan, iblis manggil yang lapor. Sini. Anak soleh, sini ya, sini. Suruh mendekat. Wa yaqulu, dan apa kata iblis sebagai penghargaan kepada kerja yang bagus ini? Nikma anta, koniki jos. Ya tak bahasakan Lamongan, jos. Artinya nikma itu sebaik-baik tentara dari sekian banyak itu, anta, ya kamu ini. Jangan dipakai lo ya, nikma anta, jos, jangan dipakai ini. Itu bahasanya iblis. Walaupun ini juga bahasa Arab umum. Ini iblis saja punya kekuasaan, punya kerajaan, punya pasukan, punya manajemen yang bagus, punya kepemimpinan, punya ketaatan, itu iblis. Punya penilaian, punya apresiasi, iblis itu. Saya tidak mengatakan wah ini manajemen yang bagus, enggak, wong itu iblis kok. Iblis. Tapi itu semua digunakan untuk menyesatkan manusia. Nah, apalagi kita orang muslim, orang mukmin, ketika dikasih oleh Allah kekuasaan, ya harus bagus. Cara mendapatkannya harus bagus, ketika melaksanakannya juga bagus, dan nanti ketika berhenti juga bagus. Sehingga nanti ketika dimintai Allah pertanggungjawaban, nilainya bagus dan hadiahnya dari Allah juga bagus. Kekuasaan apapun yang Allah berikan kepada kita, kepemimpinan level manapun yang Allah berikan kepada kita, harus siap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.